Assalamualaikum. Halo. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Septian. Nama saya Ella Pranata. Nama saya Randy Pratama. Kami mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai perubahan lingkungan. pada kompetensi dasar 3.11 menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian perubahan lingkungan, yang kedua mengidentifikasi faktor perubahan lingkungan, yang ketiga yaitu menganalisis pencemaran lingkungan. Halo Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan jalan-jalan virtual. Kemana ya? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Indah bukan? Lingkungan yang bersih, ekosistem yang terjaga, berbagai macam makhluk hidup tanpa campur tangan manusia. Tapi ini di sisi lain dari lingkungan yang rusak oleh kita sendiri, yaitu manusia. Kurangnya kesadaran, sampah di mana-mana, limbah rumah tangga, tidak ada kepedulian, limbah pertanian, limbah pabrik, mengakibatkan berubahnya lingkungan di sekitar kita. Gimana anak-anak? Seru ya belajar sambil jalan-jalan? Hayo, bagaimana pendapat kalian setelah melihat video tadi? Sungguh indah ya ciptaan Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menjaga apa saja yang telah Tuhan titipkan untuk kita, agar kita selalu bersyukur. Kita harus selalu menjaga kebersihan, agar tidak terjadi seperti yang video kita lihat tadi. Sebagaimana apa kata hadis, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga lingkungan kita. Baiklah Ananda sekalian, pertama Ibu akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Tentu kata perubahan lingkungan tidak lagi asing di telinga Ananda sekalian. Perlu Ananda ketahui bahwasanya perubahan lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, karena campur tangan manusia, dan yang kedua, karena faktor alami. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan perubahan lingkungan karena campur tangan manusia. Contohnya yang pertama, intensitas pertanian, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan. Karena anak-anak kan kita ketahui, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contoh yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dapat menghilangkan fungsi hutan sebagaimana mestinya, seperti menyerap air dan sebagai tempat tinggal untuk beberapa hewan tertentu, seperti gajah, harimau. Kalau tempat tinggal mereka dirusak, maka mereka akan datang ke perkampungan. Dan yang ketiga, pembangunan pemukiman. Pembangunan pemukiman memang bermanfaat untuk kebutuhan papan. Tapi ketika kita berpikir kembali, hal itu dapat memberikan dampak yang lebih bermasalah lagi. Apa? Akan terjadi lahan yang produktif menjadi tidak produktif. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan karena faktor alam. Yang pertama, kebakaran hutan. Yang kedua, letusan gunung berapi. Yang ketiga, bencana banjir. Dan yang keempat, gempa bumi. Halo anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bapak. Wah, pembahasan kita semakin seru ya. Kali ini Bapak akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Ella tadi. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Pencemaran lingkungan.
Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi berbagai perubahan, misalnya kekurangan fungsi komponen atau hilangnya sebagian komponen sehingga memutus mata rantai dalam ekosistem. Salah satu faktor penyebab terganggunya lingkungan adalah pencemaran atau polusi. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan. Hal ini menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Nomor 4 Tahun 1982. Menurut tempat terjadinya, pencemaran dapat digolongkan menjadi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer bumi dalam jumlah yang sangat besar, di mana ini dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, contoh yang pertama di sini ada polusi udara dari asap pabrik pusri yang berada di kota Palembang. Contoh yang kedua, batu bara. Nah, dalam batu bara ini terdapat partikel yang mengandung hidrogen sulfida, di mana ini bersifat beracun dan juga dapat membahayakan masyarakat apabila terkena dampaknya. Nah, yang ketiga, terdapat polusi udara dari kendaraan. Halo. Nah, saya melihat wajah-wajah yang penasaran nih. Oke, tenang. Bapak akan lanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Selanjutnya pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis bahan pencemar. Yang pertama, pembuangan limbah industri, sisa insektisida dan pembuangan sampah domestik. Yang kedua, sampah organik yang dibusukkan oleh bakteri menyebabkan O2 di air berkurang sehingga mengganggu aktivitas kehidupan organisme air. Ketiga, fosfat hasil pembusukan NO3 dan pupuk pertanian terakumulasi. Adapun contoh dari yang telah Bapak jelaskan tadi, yang pertama, pencemaran air di Sungai Musi di Kota Palembang. Yang kedua, pencemaran air laut karena tumpahan minyak. Salah satu bahan pencemaran di laut adalah tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker minyak. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa jenis bahan pencemar. Yang pertama, sampah plastik yang sukar terurai, karet sintetis, pecahan kaca, dan kaleng. Yang kedua, deterjen yang bersifat sulit diuraikan secara alami. Yang ketiga, zat kimia dari buangan pertanian dan insektisida. Adapun contoh dari yang telah Bapak jelaskan tadi, yang pertama, pencemaran tanah di pinggiran Sungai Musi Kota Palembang. Yang kedua, pencemaran di TPA Sukawinatan. Yang terakhir, pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi jika terdengar suara melebihi 20 desibel. Contohnya, yang pertama, pencemaran suara pada LRT. Yang kedua, pencemaran suara pada pesawat. Yang ketiga, pencemaran suara pada mesin pabrik. Seperti ini. Baiklah Ananda sekalian, kita telah mempelajari tentang perubahan lingkungan. Lalu apa saja yang telah kita ketahui? Perubahan lingkungan, di mana keadaan lingkungan hidup manusia akan terganggu keseimbangan karena peran komponen lingkungan telah berubah. Faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan yaitu campur tangan manusia dan juga alami dari alam tersebut. Jenis-jenis pencemaran, yang pertama yaitu pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang terakhir pencemaran suara. Nah, kita sudah mengetahui ya apa saja itu perubahan lingkungan. Semoga dengan kita mempelajari materi kita hari ini, kita bisa lebih menghargai lagi akan lingkungan yang telah Tuhan titipkan untuk kita. Sebagaimana Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad,
Berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, sekarang waktunya Berlatih. Baiklah Ananda sekalian, sayang sekali ya pembelajaran kita pada hari ini harus dipisahkan oleh waktu. Ananda sekalian dipersilahkan untuk membaca materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Tetap semangat Ananda semua. Selalu jaga kesehatan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.